Pemirsa, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Desa Aryani. Pemirsa, saat ini saya tengah bersama Profesor I Gusti Ngurah Sudiana. Beliau merupakan Ketua PHDI Bali dan saat ini kita akan membahas terkait upacara peneduh jagat yang telah dilaksanakan kemarin di Pura Agung Besakeh. Om Swastiastu. Untuk pelaksanaan upacara peneduh jagat kemarin seperti apa pelaksanaannya, Ji? Mungkin ada evaluasi terkait kegiatan kemarin seperti apa? Peneduh jagat di Besakeh kemarin, tanggal 22 April, itu merupakan tindak lanjut keputusan bersama PHDI Bali dan MDA Mesi Bali dalam upaya untuk ngaturang bakti kepada Ibu Betara untuk nyomia, untuk neduh jagat supaya jagat ini dalam keadaan seimbang. Upacara peneduh jagat atau peneduh bumi di Besakeh itu dilaksanakan pada kala. Kalau ada gering agung, kalau ada keberbohan jagat yang sangat luar biasa, menurut lontar Widi Sastra Rogo Sanggara Bumi, baru dilaksanakan upacara peneduh jagat. Kemarin upacara peneduh jagat di Besakeh itu dilaksanakan yang dipusatkan di Pura Penataran Agung dan juga ngaturang pekelam di 5 tempat, ada di Laut Selatan, Laut Barat, Laut Utara dan Laut Timur. Jadi keempat pasir ke. Kalau dilihat dari pelaksanaannya kemarin itu cukup bagus. Karena pelaksanaannya kalau peneduh jagat seperti biasa pasti orang banyak yang datang. Tapi ketika ada peneduh jagat alam seperti ini dan ada himbauan pemerintah, instruksi gubernur dan sebagainya, maka yang hadir tidak lebih dari sekitar 30 orang. Artinya ini bertujuan untuk artinya biar Bali aman seperti itu. Tujuannya pasti. Gering Agung itu menurut lontar ini perlu diadakan upacara untuk bagaimana menetralisir penyakit yang sedang melanda bumi, khususnya Bali. Kemudian tindak lanjut di tingkat rumah tangga ataupun desa adat seperti apa? Ya, ada rangkaian upacara peneduh jagat yang di Besakeh, dipusatkan di Penataran Besakeh, kemudian di desa adat, ada di Kayangan 3, kemudian ada juga di rumah tangga. Upacaranya berbeda-beda. Kalau di Besakeh lebih besar, kemudian di Kayangan 3 lebih kecil, kemudian di rumah tangga lebih kecil lagi. Bahkan di rumah tangga kalau di Merajan dipersembahkan kepada Sang Hyang Tiga Wisesa, pada Ida Taruh Brahma Wisnu Suara. Lalu ada segan putih kuning sampai di depan Lebuh. Di depan titik pekarangan itu ada segan putih sia tanding. Itu dikorbankan kepada Sang Kaloroga. Ya, ini rangkaiannya begitu sistematis, sangat rapi. Bahkan desa adat setelah upacara peneduh jagat langsung ada mengadakan sipeng, ya lockdown di rumah lah. Sipeng di. Nah, itu yang mengikuti semua desa adat atau bagaimana? Yang mengikuti tidak semua desa adat, tapi sekarang sebenarnya ngenang itu diam di rumah, jadi tidak boleh keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. Itu sudah dilaksanakan oleh seluruh desa adat yang ada di Bali. Maksudnya artinya koordinasi dengan PHDI ya, seperti sesuai apa? imbauan dan sesuai dengan koordinasi, seluruh desa adat melaksanakan. Tapi karena ada kantor yang masuk dan sebagainya, yang tugas boleh tugas. Yang tugas di rumah sakit, di bank, di misalnya di ABRI, tugas biasa. Artinya seluruh persepsi desa adat sudah menjadi satu seperti itu, pemikiran seluruh desa adat menjadi kompak, jadi terpusat pada himbauan. Cuma sipeng ini tidak seketat apa yang
terjadi pada saat hari Nyepi pergantian tahun Saka. Ya. Kira-kira untuk kebijakan Sipeng dari masing-masing desa adat itu berbeda atau bagaimana? Ya, kalau desa adat mengartikan Sipeng itu memang ada perbedaan-perbedaan. Ada yang mengartikan Sipeng itu diam di rumah, tidak boleh keluar, tapi masih bisa beraktivitas. Sedangkan ada juga yang mengartikan Sipeng diam di rumah, tetapi ada juga yang boleh keluar. Ya. Kalau kepentingan mendesak. Jadi sebenarnya Sipeng ini selalu berjalan ketika ada upacara feodalan gede atau labuh gentuh, sabu apa di suatu daerah. Tapi tidak di semua daerah ya. Enggak. Ada memang nyepi, diam di rumah selama 1 hari 1 malam 24 jam. Memang ada tradisi itu, ada nyepi sawah, nyepi desa, nyepi subak, nyepi tegal, nyepi segara. Ada memang, ada Sipengnya di sana. Nah, Sipeng pada saat sekarang ini bukan Sipeng sama seperti kemarin, tapi Sipeng tinggal di rumah dan berdoa di rumah. Lalu ada yang mengartikan boleh diam di rumah selama 24 jam, dan ada juga yang imbauannya mengikuti tidak seketat yang Sipeng 24 jam di rumah, tapi ada imbauannya hanya mengikuti diam di rumah, boleh keluar. Kemudian efektivitas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini melalui Sipeng seperti apa? Kalau Sipeng kita mengartikan kita berdoa diam di rumah supaya tidak tertular. Kalau kita keluar, menurut himbauan kesehatan, siapa tahu dari luar ada masuk. Kalau diartikan dari lockdown, kita diam di rumah supaya seluruh virus itu 24 jam atau berapa jam sudah mati karena kepanasan dan tidak masuk ke badan seorang. Nah, ini yang sebenarnya mengartikan Sipeng seperti itu. Dengan berdoa di rumah, dengan diam di rumah, lalu melihara kebersihan, kesehatan, diharapkan secara skala demi skala ini akan menjadi salah satu manfaat di dalam memutus penyebaran COVID itu sendiri. Kemudian usai Sipeng ini, apakah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh PHDI ke depannya? Rencana apa yang akan dilakukan, Pak? Ini masih kita tetap sosialisasikan himbauan pemerintah, dan kalau dilihat dari rangkaian upacara tanggal 31 Maret ngatur Pejati di Kayangan 3 di rumah masing-masing, nyejar selama COVID ini berlangsung. Jadi mudah-mudahan COVID ini cepat selesai, maka nyejar itu akan disimpan artinya diselesaikan. Kemudian wujud sosialisasi kepada masyarakat seperti apa, Pak? Apakah sudah maksimal atau masyarakat semua sudah mengetahui ini atau bagaimana, Pak? Sekarang kita beruntung sekali dengan adanya media sosial. Jadi kita lewat tidak berani mengumpulkan massa, tidak berani bertemu banyak orang. Kita cukup dengan menggunakan medsos. Medsos ini efektif sekali. Sekali gerakan ternyata seluruh pendesa tahu, seluruh parisade tahu. Berarti semua PHDI kabupaten kota sudah satu pintu dalam artinya. Satu grup, langsung tahu semuanya. Oleh karena itu kita efektif sekali itu. Jadi tanpa bertemu pun semua sudah mengerti apa yang kita putuskan. Bahkan kita rapat juga pakai rapat Zoom. Jadi lewat online ya, Pak? Ya, kita pakai online rapatnya, sehingga sangat mungkin kita mempunyai cara ini untuk membantu memutus rantai penyebaran COVID. Ya, terakhir Pak, mungkin ada harapan kepada masyarakat ataupun imbauan dari PHDI ke depannya terkait antisipasi kita dalam memerangi COVID-19 ini, Pak? Ya, kita menghimbau kepada seluruh umat Hindu, mari kita terus berdoa di rumah, dan juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit supaya cepat sembuh. Lalu kita juga tetap menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti himbauan pemerintah, kita berdoa
kepada Tuhan, memohon supaya COVID ini cepat berakhir. Tuhan akan memberikan anugerah kepada kita semua, yaitu kesehatan lahir batin, dan alam ini kembali normal, kita bisa beraktivitas bagaimana biasa. Kita harapkan umat Hindu jangan sekali-kali mengabaikan himbauan pemerintah, jangan putus-putus mengucapkan doa pada para sulige, para pemangku. Kami mohon sesuai dengan swadharma, mohon untuk melakukan doa pagi, siang, sore, bahkan malam bersama-sama dengan Tako Brata Semadinya. Dengan demikian seluruh doa itu akan memberikan vibrasi yang sangat positif kepada alam. Dengan vibrasi positif kepada alam ini, mudah-mudahan virus corona ini menjadi jinak. Kalau bahasa filsafat Hindunya, sifat-sifat budanya, sifat-sifat keraksasaannya berubah menjadi sifat dewa, tidak mengganggu lagi umat manusia yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah kesehatan dan kerahayuan di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Ketua PHDI Provinsi Bali. Semoga melalui berbagai kebijakan yang diterapkan bisa secara efektif melindungi kita dari wabah COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa.